Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi di dalam sapaan pagi hari Rabu ya, Rabu tanggal 1 Juli 2020 ya. Puji Tuhan, pagi ini saya berada di dalam kandang semut saya lagi nih. Tadi masuk pagi menyemprot ya dengan semprotan untuk memandikan semutnya sama kasih minum ya, pakai semprotan dengan sprayer halus. Nah, dan saya perhatikan di semut-semut ini, lalu saya ingat firman Tuhan ya di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 ya, dikatakan begini: hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, kita sambung ya di dalam Amsal pasal yang ke-30 ya. Amsal pasal 30. Nah ini, Amsal pasal 30 ayat berapa ini tadi tentang semut ini? Mana ini? Oke, ayat 25. Amsal 10 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Gitu kan? Jadi pagi ini saya perhatikan semut-semut saya ini. Saya baru piara semut ini ya kurang lebih 1 minggu, saudara ya, kurang lebih 1 minggu. Jadi kalau kita mau piara semut rangrang, bisa ambil dari pohonnya ya. Dari pohonnya cari yang paling besar. Biasanya kalau yang paling besar itu tempat ratunya dan juga ada telur-telurnya. Tapi kalau nggak ada ratunya, minimal ada banyak telurnya, saudara. Tapi sebelum saudara ambil, kita harus sediakan dulu raknya ya, buat rak secara sederhana saja. Tapi ukuran dari lantai dan dari dinding tuh kurang lebih 40 cm. Kenapa? Karena kalau lebih dekat dari itu, semut-semut ini pinter, saudara. Dia bisa bikin jembatan semut ya, jembatan semut dia bisa menyeberang atau turun ke bawah. Jadi kaki-kaki rak itu saudara bisa kasih oli ya, oli bekas, atau kasih tempat yang berisi air ya, supaya apa, supaya semutnya enggak turun keluar, nanti kabur ya. Nah, jadi kita menyediakan makanannya itu ulat Hongkong, sama minumnya itu air gula, saudara. Tenang aja, semut nggak diabetes minum air gula tiap hari. Puji Tuhan. Nah, jadi saya memperhatikan ini semut-semut saya ini renungan tadi, kenapa firman Tuhan mengajar kita untuk belajar daripada semut. Nah, jadi kalau semut-semut ini ada 4 jenis semut ya. Ada semut ratu, itu yang memimpin seluruh koloni itu, saudara. Biasanya hanya ada 1 atau juga ada berapa ratus semut, tapi di dalam satu tempat hanya ada 1 ratu semut. Nah, kemudian ada namanya semut pejantan, ada semut pekerja, dan ada semut prajurit. Nah, semut ini saya pikir pertama itu netes kecil lalu kemudian menjadi besar gitu. Ternyata enggak, saudara. Ternyata semut-semut ini memang yang kecil ya kecil, itu semut pengerja yang bertugas di sarang itu kecil saudara. Itu besarnya hanya setengah semut prajurit ya, bukan setengah, mungkin 3/3 semut prajurit. Kemudian semut prajurit itu paling besar, ada sungutnya ya, ada sangutnya, dan punya capit gigi yang kuat ya. Lalu ada semut pejantan. Nah, 4 jenis semut. Jadi telurnya bentuknya beda-beda. Jadi kalau netes itu, kalau saya perhatikan ada hitam-hitam itu, saya pikir itu semutnya, ternyata bukan. Itu seperti kuning telurnya ya. Nanti dia sudah 1-2 hari, telur-telur yang agak lonjong-lonjong ini berubah bentuk menjadi semut, saudara. Sudah kelihatan bentuknya, tapi masih putih kayak nasi begitu ya, putih begitu masih. Nanti kemudian lama-lama dia berubah jadi kuning, telur itu kuning, lalu kemudian menetas jadi yang putih-putih itu, tapi masih bentuknya masih telungkup begitu ya, saudara.
nanti berapa hari dia baru sore itu baru bangun, baru bergerak. Baru kalau semut pengerja itu begitu lahir ya, begitu sudah jadi semut langsung kerja saudara, langsung tahu apa yang harus dikerjakannya. Nah ini dia, itu menarik buat saya. Nah seringkali anak-anak Tuhan itu ya sudah waktu lahir baru di dalam Tuhan itu, kalau saya pikir itu sebetulnya sudah harus langsung tahu kerjaannya saudara di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Bapa kita itu memberikan rohnya di dalam diri kita, ya, Roh Kudus gitu ya. Dan apa yang Roh Kudus tanamkan di dalam diri kita, ya. Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, ya, kebenaran Allah, ya, kebenaran firman. Nah, jadi saya percaya orang yang sudah dilahirkan baru itu adalah, selalu saya katakan, kecenderungan hatinya adalah memimpin dia untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, ya. Kerinduannya adalah berbuat benar. Jadi kalau dia merasa lakukan kesalahan, hati nurani kita akan terusik saudara, ya, akan mengingatkan kita kembali pada kasih Tuhan. Tapi di situ juga iblis akan terus menanamkan pemikiran-pemikiran buruk, sehingga itulah perlunya kita menggunakan ketopong keselamatan. Agak silau ya, itu matahari di belakang. Nah, jadi kita mengenakan ketopong keselamatan dalam arti untuk melindungi pikiran kita bahwa dengan tuduhan-tuduhan iblis, serangan panah-panah berapis iblis yang mengatakan, lihat kamu masih orang berdosa, lihat kamu masih bikin salah, untuk apa kamu beribadah, untuk apa kamu begini, lihat Tuhan tidak pedulikan sama kamu. Iblis akan menanamkan hal-hal seperti itu dalam pikiran saudara, entah itu melalui perkataan-perkataan orang kepada saudara, entah saudara karena saudara merasa gagal di dalam merespon dengan benar godaan-godaan dan masalah-masalah yang terjadi, lalu kita merasa bersalah. Nah disitulah ketika kita merasa bersalah, iblis akan menanamkan pikiran-pikiran itu, ya kan, katakan kepada saudara, percuma kamu ibadah kan, percuma kamu lakukan itu, lihat kamu gagal terus. Mari jangan khawatir saudara, jangan khawatir, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan buat saudara. Jangan fokus pada kelemahan saudara. Ingat, engkau sedang bertumbuh saudara, engkau sedang menjadi manusia baru yang terus-menerus Tuhan ubahkan dari hari ke hari. Ingat, orang benar itu 1000 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali saudara. Jadi hari ini kalau kau merasa terpuruk, hari ini kau merasa, jangan takut, bangkitlah, Roh Kudus bersamamu. Yesus sudah mati bagimu, 1 kali ia mengampunimu sampai selama-lamanya. Tapi mari hidup dalam pertobatan saudara. Oh iya, kembali pada semutnya tadi. Nah, firman Tuhan katakan, belajar kepada semut, ya. Hai pemalas, belajar pada semut. Jadi bangun pagi-pagi ya, doa pagi dulu. Belajar pada semut. Kenapa? Ia menyediakan makanannya di musim panas. Bapak bisa sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar kita menyediakan makanan, ya, kekayaan atau kekayaan untuk memenuhi, mencukupkan kehidupan, ya. Tetapi yang terutama ketika kita masih sehat ini, ketika kita masih bisa beraktivitas, mari kita menyediakan makanan kita di musim panas ini. Artinya apa? Mari kita terus saudara membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita terus membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus mengisi pengurapan roh di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan bersekutu dengan Roh Kudus. Dengan bersekutu di dalam hadirat Bapa. Secara pribadi, persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Saudara, itu yang paling penting. Sehingga ketika musim hujan datang, musim dingin datang, ketika tekanan datang, masalah kehidupan datang, kita tidak akan cemas. Kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan bersungut-sungut, tapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita akan tetap bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari bersukacita bersama saya. Haleluya. Selalu sukacita di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kalau orang tanya kepada saya, bagaimana kabarnya? Saya katakan, saya selalu baik di dalam kemurahan Tuhan. Karena hidup saya selalu ada di dalam kemurahan Tuhan. Saya selalu menikmati kasih kemurahan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat.
bersama semut-semut saya belajar tentang kehidupan. Hari kita belajar tentang kehidupan. Ada banyak guru di sekitar kita. Ada banyak guru dari alam sekitar kita. Ada banyak guru dari orang-orang sekitar kita. Kalau kita belajar betul-betul untuk melihat dan mendengar, kita akan mengerti, saudara, bahwa Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Dan hari ini Tuhan berbicara kepada saya melalui semut-semut ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, sampai besok pagi. Tuhan memberkati.